Oke guys, motif memegang uang menurut John Maynard Keynes itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, orang memegang uang memerlukan motif untuk transaksi. Kemudian, orang memegang uang yang kedua, dia memiliki motif untuk berjaga-jaga. Oke, berjaga-jaga. Dan kemudian, yang ketiga, orang memegang uang adalah untuk spekulasi. Nah, jadi teman-teman harus bisa membedakan nih kalau misalkan ada pertanyaan, mana sih orang yang melakukan transaksi, berjaga-jaga, atau spekulasi. Nah, kalau misalkan kita ngomongin yang transaksi, berarti transaksi itu dilakukan pada saat itu juga, biasanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, di sini memenuhi kebutuhan. Ini yang paling simpel deh, gue sederhanain ya tentang apa sih itu transaksi gitu. Nah, misalkan teman-teman kalau misalkan dari soal ini itu adalah membeli tanah dan rumah. Kebutuhannya apa? Yakni sebagai sandang pangan papan yang merupakan kebutuhan pokok dari manusia itu sendiri. Nah, kemudian untuk berjaga-jaga adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau di luar dugaan. Kalau bahasa kerennya saat ini adalah dana darurat. Nah, pasti teman-teman ada save uang, entah itu takut misalkan sakit atau ada saudara yang sakit dan lain sebagainya. Kalau spekulasi di sini orang melakukan transaksi atau memegang duit untuk spekulatif yang tujuannya adalah melakukan transaksi, biasanya di sini jual beli dengan tujuan untuk ngapain? Pasti untuk dapat keuntungan dalam waktu yang singkat ataupun menengah gitu. Nah, dari soal yang ada di samping, teman-teman udah bisa jawab dong gitu loh, bahwa kalau misalkan kita menggunakan motif spekulasi, maka jawabannya adalah membeli saham dan obligasi. Nah, kalau misalkan kita nabung di bank nih, yang poin A, tujuannya di sini adalah untuk berjaga-jaga pastinya, entah nabung untuk dana pendidikan, entah nabung untuk belanja barang-barang di waktu yang akan datang, yang nanti setelah proses menabung dia akan masuk di dalam proses transaksi. Kemudian membeli tiket, ini jelas motifnya adalah transaksi. Tapi ketika kita membeli tanah dan rumah, nah ini nih orang bingung gitu loh. Biasanya teman-teman kejebak akan jawab yang C. Oke, kalau misalkan teman-teman jawab yang C, di sini harusnya ada keterangan membeli tanah dan rumah untuk dijual kembali dalam waktu dekat. Tapi kebanyakan orang-orang kalau udah beli tanah dan rumah tujuannya apa? Untuk ditempati. Karena dia merupakan kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, dan papan. Sedangkan ketika kita membeli saham, tujuannya apa? Yakni mencari capital gain atau keuntungan dari saham itu sendiri, atau paling enggak adalah kita dapatin dividen. Seperti itulah kira-kira teman-teman. Apalagi ini berjudi ya, nggak ada orang sebenarnya spekulasi sama judi tuh ada yang bilang sama, tapi gue rasa itu beda. Kalau spekulasi dia lebih jelas gitu. Dia punya power, dia punya peluang. Mungkin nanti kapan-kapan gue bahas beda judi dan spekulasi dalam transaksi di saham. Oke, thank you, sampai jumpa di video yang berikutnya.